te pāhoro I toku I. Halo teman-teman semuanya, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Setelah sekian lama saya menghilang dari dunia YouTube, pastinya kalian gak kangen kan sama saya? Kini saya kembali dengan misi untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia dengan mengalahkan subscriber channel YouTube saudara saya, yakni Cristiano Ronaldo. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul The Convert tahun 2023. Film ini sendiri menceritakan tentang mantan prajurit Inggris yang ikut bertarung di peperangan antar kepala suku. Jadi, tanpa banyak basa-basi di awal, langsung saja kita gas ke filmnya. Kisah berawal dari seorang pendeta bernama Thomas Munro yang sedang dalam perjalanan menuju ke Epworth, tempat ia akan berdakwah, di mana perjalanannya dipimpin oleh seorang kapten kapal bernama John dan para ABK-nya. Karena perjalanan laut yang tak selalu mulus seperti Paha Azizah Salsah, karena akan selalu saja ada badai yang terjadi, di mana badai itu membuat salah satu kru dari John tewas. Oh, Mr. Ridley, well, Aware of one's own insignificance. Ketika mereka sedang melanjutkan perjalanan, di sini Munro yang gemar melukis sesuatu yang menarik di buku diary-nya pun tertarik melukis seorang anak buah John yang bernama Unuku, di mana ia merupakan anak seorang kepala suku yang cukup terkenal. Unuku, take us 3 points. Very good. Karena kapal mengalami sedikit kerusakan akibat badai kemarin, kapten kemudian mengajak ABK-nya termasuk Munro untuk mengambil beberapa batang kayu ke pulau terdekat. Go lads! That's it, boy. Cargo, Monroe. What's up? Get timber, not cause trouble. Pada saat Munro sedang memberi makan kudanya, ada seorang wanita dari suku yang menghuni pulau itu tiba-tiba datang menghampirinya, di mana John dengan cepat ke sana dan memberitahu orang pedalaman itu maksud mereka ke sini hanyalah untuk mengambil beberapa batang kayu saja. Ya malu nui makitaku ko na. Faki atu. All friends again. Setelah selesai mengambil kayu, John kemudian mengajak Munro untuk pergi, namun Munro yang sudah bosan berada di lautan pun menolak untuk menaiki kapal dan meminta waktu ke John untuk sekedar mencium aroma tanah. Ketika Munro sedang bersantai itulah ada suara keributan yang muncul dari dalam hutan, di mana keributan tersebut berasal dari peperangan antara suku, di mana suku Maori diserang oleh suku Pakeha. Suku Pakeha sendiri dipimpin oleh ayah Unuku yang bernama Akatarewa. Di sini Munro meminta Akatarewa untuk mengampuni nyawa dari orang yang ia temui tadi dengan cara menukarkannya dengan kuda kesayangan miliknya. Namun Akatarewa meminta 1 nyawa untuk 1 kuda, hingga akhirnya suami dari si wanita harus dibunuh. Mereka pun pergi membawa si wanita yang bernama Ranggimai untuk ke Epworth bersama. Sesampainya di tempat tujuan, Munro disambut dengan hangat oleh warga dan para tetua di sana. Lalu Munro kemudian pergi beristirahat di penginapan yang telah disediakan. Mr. Beecham. You're very welcome. Ranggimai yang pastinya masih merasa kehilangan setelah kematian suaminya membuat Munro prihatin terhadapnya. Namun apalah daya, Munro juga tak bisa menenangkannya saat ini, sampai pada saat Munro pergi ke gereja, ia kemudian diundang makan malam oleh seorang tokoh di pemukiman itu. For dinner.
Pada saat Munro pulang, ia menemukan Ranggimai dalam kondisi lemah tak berdaya karena luka yang ia dapatkan ketika di pertarungan kemarin. Namun Munro hanya bisa membantu Ranggimai sebisanya, lalu ia kemudian pergi untuk menghadiri undangan acara makan malam tadi siang. What part of the South are you from, Mr. Monroe? He slowly murdered himself with... Di sini si tetua bernama Jack memberitahu jika tanah yang mereka tempati saat ini adalah tanah sewaan milik ketua suku Maori bernama Mayanui yang merupakan musuh bebuyutan Akatarewa. Di mana jika Akatarewa menyerang suku Maori, maka masa depan mereka tentunya akan terancam. Akatarewa. Mayanui, this colony's future becomes... Munro kemudian meminta pertolongan ke dokter yang hadir di makan malam itu untuk merawat luka Ranggimai, namun si dokter menolaknya dengan alasan bahan medis mereka sangatlah terbatas. Afraid we have very late, Mr. Monroe. Ia adalah putri dari Jack bernama Sally yang berbaik hati memberitahu Munro jika ada seorang tabib yang dapat membantu mengobati Ranggimai. You could perhaps help me. Is she not? Singkat cerita, si tabib bernama Charlotte mendatangi penginapan Munro yang ternyata Charlotte mengenal Ranggimai dan dengan cepat mengobati lukanya. Poultice to draw the infection. You tell her it's kawa-kawa. Keesokan harinya ketika Munro keluar rumah, ia tiba-tiba mendengar bel peringatan di mana dari kejauhan terlihat sekelompok suku yang datang ke pemukiman itu yang ternyata mereka adalah suku Maori yang mana Ranggimai adalah putri dari Mayanui yang selaku kepala suku. Ranggimai pun mengadu ke ayahnya atas apa yang telah menimpanya. For her husband's killer. Setelah mengetahui jika Munro adalah orang yang telah menyelamatkan putrinya, Mayanui kemudian menitip putrinya ke Munro dan meminta salah seorang anak buahnya untuk menjaga Ranggimai. Munro yang kini mulai menjalani tugasnya ditemani oleh Ranggimai dan pengawalnya bernama Samsul, di mana Ranggimai yang kini tertarik untuk belajar menari. Thank you. Pada saat Munro berada di gereja, ia mendapat peringatan dari Jack jika warga di sini tak berniat untuk hidup berdampingan dengan suku pedalaman, akan tetapi putri dari Jack yakni Sally diam-diam menyukai Samsul. Karena Ranggimai sangat ingin ikut menari, Munro kemudian mengikuti keinginannya yang dengan baik hati mengajaknya pergi ke sebuah bar untuk menari bersama. I warn you, I'm not very good. Setelah selesai berpesta, pada saat Munro dan Ranggimai pulang, tiba-tiba mereka menemukan Samsul sudah ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Munro dengan murka menemui Jack dan para tetua lainnya dan meminta pertanggungjawaban dari mereka, akan tetapi mereka acuh tak acuh dan akan segera mencari pelakunya. Who? Pahirua. Do you not understand, Monroe? We will hunt down the culprit with every... Esoknya, Jack pun datang memberitahu Munro jika pelakunya sudah ditemukan dan ternyata pelakunya adalah seorang penjual sembako tempat ia biasa berbelanja. Jelas-jelas Munro tak mempercayai itu dan mengira jika ada sesuatu yang janggal. Lalu Munro pun langsung pulang ke rumah. Until the first ship arrives. Ketika Ranggimai sedang mengurus jenazah Samsul, datanglah Sally yang ikut berbela-sungkawa atas kematian Samsul dan ia bahkan memberikan kudanya setelah mengetahui jika Munro akan mengantarkan jasadnya ke Mayanui. And take my horse.
Di perjalanan, ia dicegat oleh Jack dan lagi-lagi Munro dibuat semakin tidak percaya kepada mereka setelah ia diberitahu jika si penjual sembako ditemukan tewas. Lalu Jack kemudian meminta Munro menyampaikan ini ke Maya Nui jika pelaku pembunuhnya sudah diadili. Akan tetapi Munro menolak untuk menyampaikan kabar tersebut. There's no such thing. Message out here. Look, you're a chapel. Malamnya, Charlotte bercerita sedikit tentang dirinya sendiri yang merupakan seorang janda kesepian yang ditinggal mati di mana suaminya tewas saat peperangan terjadi. You live among them. That might mean white serpent on the water. Dan sampailah mereka di tempat suku Maori berada, Ishak tangis menyambut kedatangan mereka, di mana Munro memberitahu Maya Nui tentang apa yang terjadi sebenarnya di pemukiman Epworth. Namun Munro yang tak menginginkan jika Maya Nui melakukan balas dendam terhadap mereka, ia pun meminta Maya Nui menghukum mereka dengan cara menaikkan harga sewa tanah yang ditempati. They pay you. Perhaps you could raise. Munro yang tertarik dengan pengalaman baru di pemukiman itu pun melukis setiap hal yang ditemukannya sampai pada saat ia melukis seorang penasihat Maya Nui, di mana hal itu membuat si penasihat sedikit tersinggung. Lantas ia pun mengambil buku gambar milik Munro pada saat Munro pergi untuk melatih warga yang sedang belajar menembak. There's a much faster way of loading these. Setelah melihat semua gambar Munro yang mencurigakan, si penasihat pun menaruh curiga kepadanya hingga pada malamnya Munro dipanggil oleh Maya Nui. Why did you come here? Hiding something. Munro pun menjelaskan semua gambar di buku itu, di mana buku itu berisikan perjalanan masa lalunya yang ternyata ia adalah mantan prajurit Inggris yang pernah membantai sekelompok orang di medan perang yang berkabut, di mana pada saat kabut itu menghilang, ternyata orang yang ia bantai adalah para wanita dan anak-anak yang membuatnya merasa bersalah sampai akhirnya ia meninggalkan tentara dan memutuskan untuk menjadi pendeta dan berkelana ke berbagai tempat untuk menebus dosanya di masa lalu. Tunic, I killed it. Minik. I became a wanderer. Kua Rohi. Seek redemption as a man of peace. Redeems blood. Setelah itu, Charlotte yang melihat Munro bersedih karena mengingat masa lalu kelamnya pun mencoba menenangkan Munro dengan memberikan jepitan manja untuk torpedo milik Munro. I was transported to Botany Bay. The crew. Keesokan harinya, Munro bertemu lagi dengan Kapten John yang akan mengantarkan senjata api ke Maya Nui, yang mana Munro merasa jika ini akan menjadi peperangan antar suku yang tak akan pernah selesai sampai kapanpun. Ia lantas meminta Maya Nui untuk berdamai dengan Akatarewa. Akati. Maya Nui sendiri mau-mau saja berdamai dengan syarat Munro yang akan menyampaikan permintaan untuk berdamai ke Akatarewa, dan apabila Munro berhasil, maka Maya Nui pun bersedia mengikuti Tuhan kedamaian kepercayaannya Munro. Peace may not deliver. Munro pun pergi bersama John yang akan pergi menjual senjata api ke Akatarewa, dan ternyata Ranggangimai sudah di kapal itu secara diam-diam lalu memberikan Munro barang titipan dari ayahnya. Stay here until I return. Arrowers? Aye. Crusade. Thank you. Setelah bertemu dengan Akatarewa, Munro pun langsung menyampaikan niatnya datang ke sini, yakni untuk mengajak Akatarewa berdamai dengan Maya Nui. Namun ajakan tersebut tidak bisa diterima olehnya karena perdamaian itu bisa tercapai dengan pertumpahan darah. Through war. Of defeating them. Perhaps you. Setelah Munro selesai dan giliran Kapten John yang akan melakukan transaksi senjatanya, akan tetapi Akatarewa merencanakan hal lain dan tiba-tiba
Munro pun dengan cepat melarikan diri dan di saat itu juga Ranggimai datang menembak pria yang telah membunuh suaminya. Akatarewa pun berangkat untuk menyerang pemukiman suku Maori menggunakan kapal milik Kapten John. Sementara itu, Munro dan Ranggimai bergegas pulang untuk melaporkan kejadian itu. Setelah mereka sampai, Munro memberitahu jika Akatarewa membawa pasukan lebih banyak daripada anggota suku Maori, akan tetapi dengan pengalaman Munro sebagai mantan tentara Inggris, ia pun akan membantu Mayanui melawan Akatarewa dengan strategi rahasianya. We stand with Ngati Ho. Come back into the Hapu. Mereka pun bergegas bersiap-siap untuk menghadapi Akatarewa dan Mayanui pun mengumandangkan genderang perang untuk membakar semangat para prajuritnya. Sama halnya dengan Akatarewa, mereka pun menyerang pemukiman suku Maori menggunakan rudal kapal Kapten John dan mereka pun langsung menyerang pemukiman suku Maori. Dengan strategi Munro yang didasari dari pengalamannya di masa lalu, yakni dengan sengaja membakar dedaunan untuk membuat asap tebal yang membuat penglihatan musuh terganggu, yang membuat mereka dengan leluasa membantai musuh. Akan tetapi naas bagi Charlotte yang harus meregang nyawa karena membantu Munro menembakkan torpedonya. Pada akhirnya, meskipun kalah jumlah pasukan, peperangan tersebut berakhir dengan kemenangan suku Maori, di mana Akatarewa menyerahkan diri dan lebih memilih mati daripada harus berdamai dengan Mayanui. Sementara itu, Unuku diberi kesempatan hidup karena ia lebih memilih hidup damai dengan Mayanui. 4 tahun berselang, Unuku pun ditunjuk sebagai kepala suku dan didampingi istrinya yakni Ranggimai, dan Munro selaku menjadi penasihat pun mendapat tawaran dari kerajaan jika wilayah kekuasaannya Unuku akan dijadikan tempat bea cukai. Akan tetapi mereka yang sudah bukan lagi suku primitif yang bisa dibodoh-bodohi pun meminta bayaran lebih tinggi ke Raja Inggris. Trade between Pākehā any way you see fit. Would be the rental to be paid by His Majesty. Death has befallen you, man. So far. Tamat ending yang cukup memunrokan. Baik teman-teman semuanya, cukup sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Dan satu lagi, subscribe. And subscribe. Insyaallah.